Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kisah tentang kehidupan Daniel. Sebagian tentang kehidupan Daniel. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana tentang kehidupan Daniel. Kalau saudara nanti baca di dalam Daniel 1 ayat pertama, saya bacakan saja. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Ya. Raja Nebukadnezar menyerang Israel. Ya. Sebelum Israel dihancurkan oleh Tuhan dengan datangnya bangsa Babel, ya, Tuhan sudah memperingatkan terlebih dahulu melalui nabi-nabi, ya, termasuk Nabi Yesaya, Nabi Yeremia. Di sana dikatakan bahwa bangsa Israel dan Yehuda, kalau mereka tidak taat, tidak kembali kepada menyembah Tuhan yang benar, maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka bencana kepada Israel dan kerajaan Yehuda. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi yang Tuhan sudah kirim kepada mereka. Karena mereka tidak senang dengan apa yang mereka beritakan, karena mereka meyakini dan mempercayai bahwa apa yang mereka yakini adalah suatu kebenaran dengan menyembah kepada Allah yang mereka anggap itu Allah yang benar. Dan tentu di pemandangan Allah, apa yang dilakukan oleh Israel ini suatu kejahatan, karena mereka telah menyimpang daripada kehendak Allah. Dan karena mereka tidak mau mendengarkan nubuatan Yesaya, Yeremia, bahwa mereka Israel ini harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga datanglah malapetaka yang telah dinubuatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Ya. Pertama, kita sudah ketahui bahwa Israel dihancurkan terlebih dahulu oleh bangsa Asyur, yang kemudian disusul dengan kerajaan Yehuda, ya, yang diserang oleh kerajaan Babel. Ya. Di sini, ketika Nebukadnezar datang, ya, yang pertama kali ketika menyerang kerajaan Yehuda, ya, mereka menawan orang-orang Israel, termasuk di sana di dalamnya ada Daniel, Hananya. Kalau saudara baca nanti di ayat yang ke-6, ada Daniel, ada Hananya, ada Misael dan Asaria. Ya, jadi orang-orang yang cakap, pemuda-pemuda yang cakap, ya, yang bisa dikatakan pintar, mereka dibawa ke kerajaan Babel. Ya, kita sudah tahu bahwa Daniel disertai oleh Tuhan. Ya. Kita bisa melihat di sini bahwa ketika suatu bangsa, ya, tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan, katakan, maka semua bangsa itu terkena hukuman dari Tuhan. Ya. Kalau saudara baca nanti di dalam Daniel, bahwa Daniel itu orang yang taat kepada Tuhan. Ya, kalau saya bacakan dalam Daniel 6 ayat 11, ya, di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Inilah salah satu ketaatan Daniel. Ya. Ketika Daniel dibawa ke kerajaan Babel, dia tidak melupakan Tuhannya. Ya. Kembali lagi saya katakan, karena kesalahan suatu bangsa, maka orang yang benar yang ada di kerajaan Israel dan Yehuda, mereka sama-sama terkena imbasnya. Ya. Daniel pun terkena imbasnya dari kesalahan yang dilakukan oleh bangsanya. Ya. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui nubuatan nabi-nabinya. Ya. Di sini dikatakan bahwa Daniel itu seorang yang penuh hikmat. Ya. Dia bisa menafsirkan mimpi. Ya. Dia bisa memberikan pengertian, penjelasan tentang mimpi. Kalau saudara nanti baca di Daniel 1 ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ya, di sini katakan bahwa Daniel itu mempunyai suatu
pengertian tentang bisa mengartikan penglihatan dan mimpi. Kalau kita sudah ketahui bahwa ketika Nebukadnezar bermimpi tentang ada sebuah patung, ya, Daniel bisa menjelaskan arti mimpi Raja Nebukadnezar tersebut. Lalu ketika Nebukadnezar pun bermimpi tentang sebuah pohon, Daniel pun sanggup menjelaskan arti mimpinya, ya. Ketika Daniel dibawa ke Babel, ada yang menafsirkan bahwa umur Daniel kira-kira masih belasan tahun, 15 sampai 16 tahun, ya. Mari kita bayangkan, ya, umur belasan tahun bisa dikatakan ya masih remaja, ya. Dia harus terpisah mungkin dari keluarganya, dari orang tuanya, dari saudaranya, dari orang-orang yang sudah dia ketahui selama hidupnya, dan dia pun harus meninggalkan tanah kelahirannya. Dia harus meninggalkan Israel. Dia pun harus meninggalkan ibadahnya di bait suci, ya. Kita sudah ketahui bahwa nanti bait Allah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan tentu saja ketika Daniel dia dibawa ke Babel, tentu di Babel sana Daniel tidak bisa beribadah seperti ketika dia berada di Israel, ya. Kita sudah tahu bahwa pusat ibadahnya orang Yahudi, bangsa Israel, ialah di bait suci, ya, yang ada di Yerusalem. Ketika Daniel dibawa ke pembuangan, tentu dia tidak bisa lagi beribadah di bait suci, ya. Mungkin saya kaitkan dengan keadaan kita saat sekarang, ya. Sekarang dengan adanya wabah COVID-19 ini, ya, kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa harus beribadah di rumah. Kita saat ini beribadah di rumah, ya. Daniel tidak bisa beribadah di bait suci karena dia dibawa ke Babel. Sama dengan kita. Sekarang kita tidak bisa beribadah di gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah kepada Tuhan, ya. Karena beribadah kepada Tuhan ya harus setiap hari, bukan hanya, saya katakan bukan hanya di gereja, ya, bukan hanya ketika kita persekutuan doa kita mengadakan ibadah, ya. Ibadah itu hari demi hari. Yang tadi saya katakan di Daniel 6 ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa 3 kali dalam sehari Daniel berlutut dan berdoa. Dia tidak melupakan ibadahnya kepada Tuhan, sekalipun dia ada di tanah asing, tapi dia tetap ingat kepada Tuhan. Tadi saya ingatkan lagi bahwa umur belasan tahun Daniel sudah meninggalkan Israel, ya. Mungkin dia tidak bisa lagi mengerjakan apa yang dia kerjakan seperti dia di tanah kelahirannya. Yang ingin saya tekankan bahwa ibadahnya Daniel, ya, dia tidak lagi bisa beribadah di bait suci. Tetapi sekalipun dia ada di tanah asing, dia tidak melupakan Tuhannya. Sekalipun saya katakan mungkin secara hati perasaan Daniel sedih, dia berpisah dengan orang-orang yang dia kenal. Dia jauh dari tanah kelahirannya. Tetapi yang patut kita contoh dari kehidupan Daniel, bahwa dia tidak melupakan untuk menyembah Tuhan, ya. Situasi dan kondisi yang menimpa Daniel tidak mengubah iman Daniel kepada Tuhan yang dia yakini. Sekalipun Daniel terkena dampak karena kesalahan Israel, ya, maka dia dibuang ke Babel, dibawa ke Babel. Sekalipun kalau kita mengerti dengan dibawanya ke Babel Daniel, ya, berarti nyawa Daniel pun terselamatkan. Memang betul dia dibawa ke Babel karena dia mempunyai pengetahuan. Kalau boleh saya baca dalam Daniel 1, bahwa yang diangkut ke Babel yaitu ayat 4-nya, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu yang celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana
raja. Jadi orang-orang yang dibawa ke Babel itu bukan orang-orang yang sembarangan, ya. Daniel adalah salah satunya orang yang pintar, makanya dia dibawa ke Babel. Ya. Dengan Daniel dibawa ke Babel, hidupnya dipelihara, ya. Tentu dipelihara oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi di balik itu kita bisa melihat ada pemeliharaan penyertaan Tuhan kepada Daniel. Ya, di Babel dia dicukupkan apa yang menjadi segala kebutuhan hidupnya. Malah dia dididik di sana untuk bisa memahami bahasa Kasdim tadi kalau saudara baca, ya. Jadi di sana dia dididik juga. Jadi ada penyertaan pemeliharaan Tuhan terhadap orang yang saya katakan hidupnya dekat, benar, berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mundur lagi ke Israel yang sudah dihancur leburkan oleh Tuhan karena kesalahannya. Tapi Daniel, saya yakin bahwa Daniel itu di hadapan Tuhan sekalipun dia masih remaja, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pelihara dia. Sekalipun dia pintar, memang betul Daniel pintar, tetapi ada pemeliharaan Tuhan, ada rencana Tuhan di balik penderitaan yang Daniel alami. Di Babel, tadi saya katakan bahwa Daniel menjadi saluran berkat. Dia memuliakan nama Allah Israel di sana. Allah Israel yang benar, bukan Allah Israel yang salah disembah oleh orang Israel. Bukan dewa-dewa yang disembah oleh orang Israel yang membuat Allah keji, yang membuat Allah murka kepada mereka. Jadi saya ingin katakan juga bahwa ketika suatu bangsa melakukan suatu kesalahan, orang yang baik, orang yang benar pun terkena imbasnya, terkena efeknya. Tetapi kalau kita lihat kisah Daniel yang sudah kita ketahui, Daniel dipelihara Tuhan di Babel dan diberkati oleh Tuhan, ya. Daniel dia menjadi pejabat yang tinggi ketika zaman kerajaan Babel. Ketika Babel dikalahkan oleh media Persia pun, dan kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya memang saya tekankan sekali lagi karena Daniel memang pintar, dan satu hal lagi, ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Daniel itu setia, tekun, taat kepada Tuhan. Ya. Ketika dia diluaskan Tuhan untuk masuk ke dalam gua singa, ya, karena salah satu kesalahan Daniel yaitu karena dia itu taat kepada Tuhan. Kesalahan Daniel adalah dia taat kepada Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhannya sekalipun di Babel, ya. Karena ketaatannya kepada Tuhan, maka Daniel masuk ke dalam gua singa. Jadi jangan kita berpikir kalau kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan lepas dari masalah. Itu pola pikir yang salah. Sekalipun kita benar, kita baik di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan, bukan berarti kita akan terlepas dari permasalahan hidup ini. Saya katakan, Daniel, dia harus meninggalkan tanah airnya karena kesalahan bangsanya sendiri. Dan Daniel, saya yakin dia tidak ada satu kesalahan karena dia menyembah Tuhan yang benar. Berbeda dengan bangsa Israel secara umum, mereka salah menyembah Tuhannya. Karena kesalahan satu bangsa, Daniel terkena imbasnya. Tetapi saya katakan, Daniel dia tidak melupakan Tuhan. Ya, kita pun sekalipun saat ini saya katakan kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi jangan kita melupakan Tuhan. Apalagi kita menyalahkan Tuhan dengan wabah corona ini. Ya, karena dengan wabah corona ini harusnya kita semakin sadar bahwa manusia itu terbatas. Ya, bahwa kekuatan kita dalam menghadapi corona ini pun terbatas. Secanggih-canggihnya suatu negara tetap saja terkena oleh wabah corona. Ya. Dengan adanya wabah corona ini harusnya kita semakin sadar bahwa yang namanya manusia itu, saya katakan sepintar-pintarnya manusia, secanggih-canggihnya manusia, tetap kita ini mempunyai keterbatasan. Kita ini kalah dengan yang namanya COVID-19 yang ukurannya sangat kecil katanya. Tetapi kita takut, ya. Secara manusia takut wajar, tapi jangan sampai ketakutan itu berlebih karena kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan, sekalipun kita orang yang percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Daniel
dia mengalami penderitaan yang sama, ya. Daniel mengalami kesusahan. Saya katakan dia masuk ke gua singa. Karena ketaatannya kepada Allah, dia harus masuk ke gua singa. Dan tentu di sana ada penyertaan, ada pemeliharaan Tuhan. Daniel diselamatkan. Dia tidak mati diterkam oleh singa yang kelaparan. Kenapa dia tidak mati? Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi orang yang benar sekalipun tidak akan pernah luput dari kesulitan, penderitaan, kesusahan. Sekarang kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun mengalami penderitaan di tengah wabah corona ini. Ya, dengan wabah corona ini sekarang hubungan antar kita sesama manusia menjadi jauh. Ada istilah social distancing, ya. Aktivitas kita sekarang dibatasi. Ya, kita tidak lagi bisa kumpul-kumpul dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua kita. Ya, dibatasi kita. Tetapi saya tekankan sekali lagi, bukan berarti dengan terbatasnya kita melakukan aktivitas dalam hidup ini membuat kita lupa Tuhan. Ya, wabah corona ini juga ke depannya yang sudah menunggu kita yaitu tentang ekonomi kita. Yang pasti ini sangat berdampak corona ini. Ya, dengan semua negara ini menutup wilayahnya, maka perdagangan pun tidak bisa lancar antara negara. Ya. Yang ditakutkan adalah setelah wabah corona ini akan terjadi ekonomi yang semakin memburuk. Kita sudah tahu bahwa saat ini banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, sekalipun ada yang mendapatkan gaji tidak full. Ini menakutkan juga. Bukan hanya wabah corona yang menakutkan, tetapi mungkin dikatakan resesi ekonomi pun ke depannya menakutkan. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita bisa melihat kisah tentang Daniel. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kita. Sekalipun saya katakan, ya, hidup ini tidak akan lepas dari proses. Ya, ketika Tuhan meluaskan kita memasuki kesulitan, penderitaan, ya, kita jangan putus asa. Kita jangan menyalahkan Tuhan. Kita harus percaya bahwa dalam kesulitan, kesusahan pun Tuhan pasti memelihara hidup kita. Sama seperti Daniel yang ada di Babel. Dia dicukupkan hidupnya, ya, malah mungkin melebihi ketika dia hidup di Israel. Daniel makan makanan apa yang disantap oleh raja. Tetapi ketika Daniel di sana, dia tidak melupakan hukum-hukum Tuhan. Dia tidak mau memakan santapan yang dimakan oleh raja. Karena apa yang dimakan oleh raja itu menurut hukum Taurat itu haram. Ya. Daniel tahu tentang hukum Tuhan dan dia tunduk taat kepada hukum Tuhan. Dia berani menentang keputusan raja. Ya, keputusan raja yang salah dia berani menentang karena dia lebih takut kepada Tuhan. Padahal kalau kita pikir, ya, Nebukadnezar lah yang memberi makan Daniel, bukan Tuhan kalau secara fisik, ya. Tetapi Daniel mengimani bahwa hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan. Kita pun sebagai manusia harus percaya bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Apalagi di tengah wabah corona ini. Saya ingin katakan bukan berarti kita yang percaya Tuhan ini, ya, tidak diluaskan Tuhan untuk terkena wabah corona. Mungkin ada di antara kita yang diluaskan Tuhan untuk terkena wabah corona. Ada yang meninggal mungkin oleh wabah corona ini. Tapi bukan berarti kita boleh menghakimi bahwa yang terkena wabah corona itu adalah orang yang bersalah, berdosa kepada Tuhan. Ya. Karena segala sesuatu itu diluaskan oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi seseorang hanya dengan pendapat pemikiran kita sendiri. Ya. Hanya Tuhan yang tahu apa rencana dan maksudnya di tengah wabah corona ini. Tetapi kita sebagai manusia, ya, jangan kita melupakan Tuhan di tengah wabah corona ini tentu. Ya. Jangan karena dengan kita tidak bisa beribadah, tadi saya katakan, sehingga kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan.
Daniel setiap hari 3 kali sehari dia berlutut berdoa menyembah kepada Tuhan. Apakah kita pun di tengah wabah corona ini mau berlutut menyembah kepada Tuhan? Atau kita ini terlena dengan ketakutan kita? Atau kita ini mungkin saat ini kesal marah-marah karena yang tadi saya katakan, ya kita mendapatkan gaji tidak full mungkin, ya atau mungkin ke depan kita tidak tahu apakah kita masih bisa bekerja atau tidak. Disinilah gunanya iman yang benar kepada Tuhan. Ya, sekali saya katakan, orang yang benar bukan berarti dia terlepas dari kesulitan dan kesukaran. Segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi, tetapi ada pemeliharaan Tuhan bagi orang yang benar. Daniel dipelihara oleh Tuhan, dia dimuliakan oleh Tuhan, dan dia menjadi berkat di tanah asing. Dia menjadi saluran berkat. Dia memuliakan nama Allahnya Israel yang benar di sana. Ada pemeliharaan Tuhan buat orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Kita pun di tengah wabah corona ini, sekali lagi saya tekankan, kita harus tetap beriman bahwa hidup kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Dan tentu siapa yang diperhatikan oleh Tuhan? Yang hidupnya benar, yang hidupnya taat, yang tidak melupakan Tuhan. Seperti Daniel di Babel, dia tidak melupakan Tuhan. Di Babel, dia tidak tunduk taat kepada aturan-aturan yang berlaku di Babel. Ya, ketika ada aturan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, Daniel berani menentangnya. Kita pun harus berani menentang hidup ini. Kalau hidup ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus berpegang pada hukum Tuhan. Daniel di sana tetap melakukan ibadah. Sekalipun mungkin dia tidak bisa beribadah seperti ketika dia di Israel pergi ke bait suci. Tapi setiap hari dia pergi beribadah kepada Tuhan. Di tengah kesibukannya sebagai pejabat tinggi negara, Daniel menyempatkan waktu 3 kali dalam satu hari menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi Daniel tidak melupakan Tuhan. Kita pun jangan kita melupakan Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita serahkan kepada Tuhan. Karena yang memberi kita hidup ini, Tuhan. Kita percaya bahwa yang namanya manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan oleh Tuhan hari yang ke-6 ketika semua aspek ya yang mendukung untuk kehidupan manusia terpenuhi, maka diciptakanlah manusia. Tuhan tahu apa yang terbaik buat manusia, terlebih bagi orang-orang yang percaya. Tuhan pasti akan pelihara hidup kita masing-masing. Tapi jangan kita melupakan juga bahwa Tuhan mempunyai rencana bagi setiap kita mungkin yang berbeda-beda. Tapi satu tujuannya yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang pasti bahwa tujuan rancangan Tuhan itulah yang terbaik buat kita manusia. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah salah. Jalan Tuhan tidak akan pernah salah buat orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Daniel dipelihara oleh Tuhan di tanah asing. Di tanah asing Daniel tetap beribadah. Dia tetap menjunjung tinggi perintah hukum Tuhan. Dia tidak melupakan Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah kita melupakan Tuhan. Kalau sekarang kita pikir kita mau berlari kemana di tengah wabah corona ini. Tetapi ingat, ya kita boleh memikirkan tentang corona ini. Tetapi ingat, ya Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Bahwa suatu saat kita ini pasti akan kembali kepada Tuhan. Ya, bahwa mati hidup manusia untuk orang yang percaya tentu di tangan Tuhan. Sekalipun kita terkena wabah corona, kalau Tuhan belum izinkan kita untuk kembali, ya kita tidak akan mati. Ya, semuanya ada di dalam kehendak Tuhan. Ya, jadi yang saya tekankan bahwa tetaplah beribadah kepada Tuhan. Ya, mau online, ya mau streaming, ya satu hal jangan kita melupakan Tuhan. Ibadah kita setiap hari. Jangan hari Minggu saja saudara streaming, saudara live streaming, saudara online. Setiap hari
Jangan lupakan doa. Saat teduh setiap hari. Dengan wabah corona ini harusnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Jangan semakin jauh kepada Tuhan. Dekatlah kepada Tuhan. Ya, maka kita akan merasakan pemeliharaan Tuhan. Sama seperti Tuhan memelihara Daniel. Ingat bahwa Tuhan hanya memelihara orang-orang yang tekun, taat. Bukan orang-orang yang setengah-setengah iring Tuhannya, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh percaya kepadanya. Ya, bukan yang setengah-setengah. Jadi, tengah corona ini semakin mendekatlah kita kepada Tuhan, maka kita akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.